Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat jamaah kajian SBS Semangat Belajar Sunnah dan jamaah kajian Masjid Raudhatul Fathah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali berkumpul dalam rangka untuk thalabul ilmi. Kita memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mempelajari satu kitab yang luar biasa, yaitu Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang dikarang oleh ulama besar, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Uthman Al-Dhahabi, atau yang lebih dikenal dengan Imam Al-Dhahabi. Sekarang kita masuk pada dosa besar yang kedua. Sebelumnya telah kita sampaikan dosa besar yang pertama. Apa Pak? Dosa besar yang pertama, dosa besar yang paling besar, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang paling besar. Kemudian kata beliau, qala al-muallif rahimahullah wa ghafarallahu lahu wa lil muslimin, al-kabiratu tsaniyatu, dosa besar yang kedua, yaitu qatlu an-nafsi, membunuh jiwa. Jadi dosa besar yang kedua yaitu dosa membunuh. Ya tentunya walaupun di sini beliau tidak mengikat dengan apapun, ya tentunya ya kita mengetahui maksudnya dosa membunuh di sini termasuk dosa besar, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Karena nanti insyaallah akan kita sebutkan bahwasanya ya ada orang-orang yang haram untuk dibunuh. Namun ada juga ya jiwa yang halal untuk dibunuh. Maka tentunya di sini yaitu maksudnya membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Kemudian juga tentunya ya membunuh ini merupakan dosa besar ya apabila ya pembunuhan tersebut dilakukan secara sengaja. Karena nanti ada macam-macam pembunuhan yang nanti insyaallah akan kita sebutkan. Ya pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan dengan tidak sengaja, mirip sengaja dan yang lainnya. Jadi yang perlu kita ketahui yang pertama bahwasannya yang dimaksud dosa besar yang kedua di sini membunuh, yaitu membunuh dengan sengaja jiwa-jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Kemudian di sini ya beliau Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan dalil ya besarnya dosa membunuh ini. Ya, beliau menyebutkan beberapa ayat
dan banyak hadis. Ya insya Allah nanti akan kita baca sebagian. Kita baca mulai dari ayat-ayat yang dibacakan oleh beliau. Ya kami harapkan nanti memperhatikan ayat-ayat tersebut, karena semua ayat atau hadis yang menjelaskan tentang dosa membunuh, yaitu membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh beliau yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin. Membunuh seorang mukmin. Orang mukmin adalah jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Muta'ammidan. Dia membunuh seorang mukmin tersebut dengan sengaja. Fajazaohu jahannam, maka balasannya yaitu jahannam. Khalidan fiha, dia kekal di neraka jahannam tersebut. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah menyiapkan baginya azab yang pedih. Pada ayat tersebut, ya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kabar kepada kita balasan bagi orang-orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Dalam ayat tersebut disebutkan 5 balasan yang semuanya adalah ya balasan yang berat. Yang pertama yaitu dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Neraka yang paling dasar. Kemudian yang kedua, kekal di dalam neraka tersebut. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala murka. Yang keempat, Allah melaknat dia. Melaknat artinya menjauhkan dia dari rahmatnya. Dan yang kelima, Allah siapkan baginya azab yang pedih. Maka dari sini ya kita sepakat bahwasanya dosa membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah merupakan dosa yang sangat besar, dan balasannya dari Allah itu sangatlah besar. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh beliau yaitu surat Al-Furqan ayat yang ke-68 sampai 70. Allah berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Ini Allah menceritakan tentang sifat-sifat ibadur rahman, sifat-sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang tidak berdoa ya kepada selain Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan dia tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hak. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan barang siapa yang melakukan itu ya maka dia telah terjatuh dalam perbuatan dosa. Itu di antara sifat dari hamba-hamba Allah yaitu tidak berdoa kepada selain Allah, artinya bertauhid dengan tauhid yang benar. Kemudian tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah dan tidak berzina. Maka barang siapa yang terjatuh dalam salah satu perbuatan 3 tersebut, berdoa kepada selain Allah atau membunuh atau berzina, maka dia telah terjatuh dalam dosa yang besar. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan azabnya bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa tadi, di antaranya membunuh. Dilipat gandakan ya azabnya pada hari kiamat, dan dia kekal di dalam neraka dalam keadaan hina. Illa man taba wa amana, kecuali kalau dia bertobat dan beriman kepada Allah. Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan oleh beliau yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-32, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'an." Barang siapa yang membunuh jiwa padahal dia yang dibunuh itu tidak membunuh orang lain. Jadi dia membunuh bukan karena mengkisos, atau
ya orang yang dibunuh itu tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi dia membunuh tanpa hak. Faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah membunuh ya semua manusia. Ini menunjukkan ya betapa besar ya dosa orang-orang yang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hadis yang dibawakan oleh beliau ya rahimahullah, yaitu Rasulullah SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Di antara ya salah satu dari 7 dosa besar yang membinasakan yaitu qatlun nafsil lati haramallah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika Rasulullah SAW ditanya ayyudan bin a'zam, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Ya, dosa apa yang paling besar? Maka Rasulullah SAW menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqah, yaitu engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah telah menciptakannya. Artinya mensekutukan Allah di dosa yang paling besar. Tsumma ay, kemudian setelah itu dosa yang paling besar apa ya Rasulullah? Yaitu dosa membunuh. Jadi ya kaum muslimin muslimat jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya ayat dan hadis-hadis tersebut menunjukkan kepada kita betapa besar ya dosa ya membunuh dan betapa besar pula balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi ya kita tekankan bahwasannya ya jiwa itu ada 2. Jiwa yang haram untuk dibunuh, namun ada jiwa-jiwa atau orang yang halal untuk dibunuh. Kalau kita baca dari ayat dan hadis-hadis tadi, ya semuanya ya menjelaskan bahwasanya ya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Jiwa yang haram untuk dibunuh, yang pertama yaitu seorang mukmin, seorang muslim. Jelas, ini seorang mukmin siapapun dia, makanya hartanya, jiwanya, ya kehormatannya terjaga, nyawanya terjaga, tidak boleh diganggu gugat, darahnya tidak boleh ditumpahkan. Seorang mukmin, walaupun dia ya pelaku maksiat, walaupun dia banyak berbuat kemaksiatan, ya, tapi selama dia seorang muslim, seorang mukmin, maka darahnya, nyawanya haram untuk diganggu. Oleh karena dalam ayat yang kita baca tadi Allah mengatakan wa may yaqtul mu'minan, barang siapa membunuh seorang mukmin. Karena seorang mukmin ini adalah ya jiwa yang haram untuk dibunuh. Yang kedua, jiwa yang haram untuk dibunuh yaitu 3 macam orang-orang kafir. Nah, orang kafir ini ya dibagi menjadi 4 macam. 3 dari 4 tersebut haram untuk dibunuh. Yang boleh dibunuh hanya 1. 3 yang haram untuk dibunuh yaitu yang pertama adalah kafir dhimmi. Kafir dhimmi ini adalah ya seorang kafir, dia diizinkan untuk tinggal di negeri kaum muslimin bersama kaum muslimin, tapi dengan syarat membayar jizyah, membayar denda setiap tahunnya, sehingga dia diizinkan untuk tinggal di negeri kaum muslimin dan terjaga, ya tidak boleh diganggu, ya darahnya, ya tidak boleh diganggu jiwanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan tentang kafir dhimmi, man qatala qatilan min ahli dhimmah, barang siapa yang membunuh ya ahli dhimmah, itu seorang kafir dari ahli dhimmah, lam yarih rihatal jannah, maka yang membunuh tadi dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Tidak akan mendapatkan baunya surga. Jangankan masuk surga, baunya surga saja tidak dia dapatkan. Fa inna rihaha
la yujadu min masirati arba'ina aman. Padahal baunya surga itu sudah tercium sejauh ya 40 tahun perjalanan. Kalau kita berjalan selama 40 tahun kira-kira jauh atau dekat Pak? Berjalan terus selama 40 tahun. Nah, baunya, wanginya surga itu sudah tercium dari jarak ya perjalanan sejauh 40 tahun perjalanan. Tapi orang yang membunuh ahli dhimmah tadi, dia tidak bisa mencium, tidak bisa mendekati ya surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari orang kafir yang haram untuk dibunuh yaitu kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad yaitu seorang kafir yang dia itu mengambil perjanjian dengan kaum muslimin ya untuk tidak saling berperang. Kita dengan negeri kafir, misalnya dengan negeri mana ya, di negeri-negeri kafir di Eropa atau di mana ya, itu sudah ada perjanjian antara pemimpin kita, pemerintah kita dengan pemimpin ya negara-negara kafir tersebut, ada perjanjian untuk tidak saling berperang. Maka tidak boleh berperang, tidak boleh memerangi ya mereka orang-orang kafir yang sudah mengambil perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling berperang. Dan balasannya juga sama, disebutkan juga dalam hadis. Di dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, lam yarih rihatal jannah, maka dia tidak bisa mencium baunya surga, karena sesungguhnya baunya surga telah tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi sama, dosanya sama. Yang ketiga, orang kafir yang haram untuk dibunuh yaitu kafir mustakman. Kafir mustakman, kafir yang sudah mendapatkan jaminan keamanan dari seorang muslim. Yang sudah mendapatkan jaminan keamanan dari seorang muslim. Misalnya kita seorang muslim yang mendatangkan seorang kafir, kita jamin dia keamanannya, maka orang kafir tersebut dia mustakman, dia terjamin keamanannya, maka orang muslim yang lainnya tidak boleh membunuh, mengganggunya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya, apabila ada salah seorang yang musyrik, dia memohon kepadamu keamanan, maka berikan kepada dia keamanan ya, sehingga dia bisa mendengarkan ya kalam Allah. Summa ablighu ma'manahu dzalik. Kemudian tempatkanlah dia di tempat yang aman bagi dia. Jadi kalau ada seorang kafir meminta keamanan, perlindungan, kemudian kita berikan perlindungan, maka yang lain tidak boleh mengganggu. Ini mustakman. Ketiga, kelompok orang kafir tersebut haram untuk dibunuh. Yang boleh dibunuh hanya satu, yaitu kafir harbi, yaitu kafir yang memerangi kita. Kafir yang memerangi kita, maka mereka lah ya orang kafir yang boleh untuk dibunuh, untuk diperangi. Dan semua ayat yang memerintahkan kita untuk memerangi orang-orang kafir, maka ya orang kafir di situ maksudnya yaitu kafir harbi. Kafir harbi. Jadi semua perintah ya dari Allah untuk memerangi seorang kafir, maka semuanya dibawa kepada kafir harbi. Di antara contohnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-190, wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la taqtaddu. Dan perangilah di jalan Allah Subhanahu wa taala siapa? Orang-orang yang memerangi kalian. Di kafir harbi, perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Bahkan kafir harbi ini tidak semuanya boleh dibunuh. Ya, ada beberapa kelompok yang tidak boleh
Ya, ini indahnya Islam. Ya, rahmatnya Islam. Yang tidak boleh dibunuh yaitu anak-anak. Walaupun dia kafir, dia ada di barisan orang-orang kafir, ya. Tapi anak-anak tidak boleh dibunuh. Para wanita, orang jompo, orang yang sudah sangat tua, orang lumpuh, ya. Kemudian orang buta, yang mereka adalah orang-orang yang tidak boleh dibunuh. Namun dikecualikan oleh para ulama yang mereka boleh dibunuh dengan syarat ya apabila mereka juga ikut berperang. Misalnya ada anak-anak, ya orang kafir, ya anak-anak, tapi ikut berperang, maka baru dia boleh dibunuh. Tapi kalau anak-anak yang tidak ikut berperang maka tidak boleh. Atau misalnya dari kelompok-kelompok yang tidak boleh dibunuh tadi, dia memberikan, dia adalah pengatur strateginya. Dia tidak ikut berperang, tapi dia mengatur strategi. Misalnya ada wanita, ya asalnya tidak boleh dibunuh, tapi ternyata wanita tersebut menjadi ya ahli strateginya yang mengatur pasukannya. Walaupun dia tidak ikut berperang, maka boleh dibunuh karena dia mengatur strategi. Dia punya andil dalam kekuatan kaum musyrikin. Tapi selain itu maka tidak boleh untuk dibunuh. Selain kafir harbi yang boleh dibunuh juga yaitu seorang mukmin, tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menghalalkan darahnya, menjadikan nyawanya itu halal. Seorang mukmin yang melakukan ya perbuatan-perbuatan tertentu ya yang menjadikan dia itu ya halal nyawanya. Bagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihdath thalath. Tidak halal darah seorang muslim ya kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Asalnya tidak halal. Asalnya haram darah seorang muslim kecuali kalau dia ya termasuk salah satu dari 3 perkara tersebut. Kata Rasulullah, at-thayyibuz zani. Yang pertama yang menghalalkan yang menjadikan halal darahnya halal ya, yaitu at-thayyibuz zani. Seorang yang berzina padahal dia sudah menikah. Dia sudah punya istri, tapi dia masih berzina. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, yaitu seorang mukmin yang membunuh seorang mukmin yang lain, maka boleh dibunuh, yaitu qisas. Yang ketiga, ya at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yaitu yang murtad, meninggalkan agamanya. Dia seorang muslim tapi dia murtad, dia pindah agama. Maka ini ya yang awalnya haram untuk dibunuh menjadi halal untuk dibunuh, tapi dengan catatan yang berhak untuk melakukan pembunuhan tersebut yaitu ya hakim yang sah. Tidak sembarangan ya orang yang bisa membunuh, tidak boleh. Tapi harus ya hakim yang menentukan, pemerintah yang menentukan. Ini ya jiwa-jiwa yang haram untuk dibunuh dan jiwa-jiwa yang boleh untuk dibunuh ya. Tapi semuanya ya yang boleh dibunuh semuanya ya harus di bawah komando pemerintah yang sah. Ya tidak boleh seorang sembarangan semuanya kemudian membunuh, lihat orang berzina kemudian membunuh, lihat orang membunuh orang lain kemudian dia balas membunuh, ya tidak boleh. Ya. Ini membunuh dengan hak di dalam Islam, maka itu harus di bawah ya pemerintahan atau hakim yang sah. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya membunuh jiwa yang menjadi dosa besar ya apabila yang dibunuh adalah jiwa yang diharamkan untuk dibunuh dan dia membunuh dengan sengaja. Dia membunuh dengan sengaja. Ya karena ulama fikih dalam ilmu fikih, maka di sana dibagi macam-macam pembunuhan
Jadi setidaknya ada 3 macam pembunuhan. Yang pertama adalah pembunuhan dengan sengaja. Ini yang dimaksud yang dosa besar di sini, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan dengan sengaja. Maksudnya dengan sengaja, dengan niat dia ingin membunuh dengan alat yang memang bisa untuk membunuh. Saya dengan pistol dia menembak, dengan pedang dia menyabetkan pedangnya, dengan pisau dia menusuk, atau dengan batu besar dia lemparkan ke badannya, ke kepalanya. Maka ini niat membunuh ya dengan alat yang memang bisa untuk membunuh. Maka ini dikategorikan membunuh dengan sengaja. Yang kedua kebalikannya, membunuh ghairu amdin, membunuh tidak sengaja. Membunuh ya jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh, tapi tidak sengaja. Tidak sengaja ini ya dia tidak ada niatan untuk membunuh, walaupun alat yang digunakan adalah alat yang bisa untuk membunuh. Misalnya tembak. Ini alat tembak ini adalah alat yang bisa digunakan untuk membunuh. Tapi niatnya bukan untuk membunuh orang. Misalnya dia tembak mau nembak burung. Dia sudah keker burung itu dan dia mau nembak burung. Tembak dia. Ternyata di sana ada orang manja. Ya, jatuh. Ternyata yang mati bukan burung tapi ya orang, seorang mukmin lagi. Ya, dan mati karena sebab pistol tersebut, tembakan tersebut. Maka ini membunuh, ya, tapi tidak sengaja. Ya tentunya antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia ya tidak berdosa karena tidak sengaja. Tapi ada nanti hak manusia yang harus dia bayar. Nanti akan kita sebutkan. Dia harus membayar dia dan yang lainnya. Nah, jadi hubungan dia dengan manusia, dia tidak hukuman dunia dia tidak lepas walaupun tidak sengaja. Tapi mungkin ya hukuman dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak dihukum di akhirat. Yang ketiga yaitu syibhu amdin, pembunuhan mirip sengaja. Ya, mirip sengaja. Tapi tidak sengaja, tapi mirip sengaja. Mirip sengaja ini ya hubungannya dia dengan Allah, maka tidak, karena dia tidak sengaja. Tapi dia tetap ada hukuman nanti di dunia. Yaitu di penjara, entah itu membayar denda kepada ahli warisnya atau yang lain, tetap ada. Syibhu amdin, mirip sengaja ini bagaimana? Ya contohnya Syibhu amdin ini mirip sengaja ini dia memang niat untuk melakukan sesuatu kepada korbannya, tapi tidak dia niatkan untuk membunuh. Tidak niatkan untuk membunuh. Ya, buktinya alat yang dia pakai itu bukan alat yang seharusnya tidak bisa untuk membunuh. Misalnya ada pulpen, ya, saya lempar orang ini dengan pulpen. Jelas itu niatnya tidak membunuh, karena pulpen kalau dilemparkan mati atau tidak, Pak? Kalau kita melempar pulpen satu gitu kepada orang, mati atau tidak? Tidak, harusnya enggak. Tapi ternyata mati. Ternyata mati gitu. Ini syibhu amdin, dia sengaja, melemparnya sengaja. Ya, melempar orang tersebut. Ya. Tapi ya, dengan alat yang harusnya alat itu tidak bisa digunakan untuk membunuh. Dia sentuh misalnya telinga nakal misalnya, dia sentuh memang sengaja dia sentuh. Tapi ternyata dengan sentuh dia mati misalnya. Ini syibhu amdin. Yang syibhu amdin mirip sengaja, kemudian yang tidak sengaja, maka tentunya tidak masuk dalam ya dosa besar yang kita maksud. Jadi yang dimaksud dosa besar di sini yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan sengaja. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, tadi kita sebutkan beberapa ayat, beberapa hadis yang menunjukkan besarnya dosa membunuh. Di antaranya juga yang dibawakan oleh Syekh di sini, ya, bahwasanya di antara dosa membunuh kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, la zawalud dunya ahwalu 'ala Allah min qatli muslim. Kata Rasulullah, lenyapnya dunia
dunia ini lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari terbunuhnya seorang muslim. Maka dari sini kita dapat mengambil faedah betapa besar ya dosa pembunuhan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini satu orang muslim itu terbunuh, maka ini perkaranya lebih besar daripada hancurnya dunia ini. Dan pembunuhan ini merupakan dosa yang nantinya akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW yang dibawakan oleh Syekh, Rasulullah mengatakan la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yattadi bidammi haramin. Kata Rasulullah ya, senantiasa seorang itu dalam kelapangan di dalam agamanya selama dia tidak membunuh jiwa yang diharamkan. Pada asalnya manusia seorang muslim itu mendapatkan kelapangan dari Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kelapangan dalam urusan agamanya, ya, selama dia tidak membunuh. Tapi kalau dia sudah membunuh, melakukan dosa pembunuhan, maka dia akan mendapatkan kesempitan. Ya, rahmat Allah akan sulit dia dapatkan. Ya, makanya disebutkan dalam hadis, dosa yang paling sulit untuk diampuni oleh Allah, dan Allah itu Maha Pengampun, ya, Maha mengampunkan dosa. Tapi dua dosa yang sangat sulit diampunkan oleh Allah, yaitu dosa mensekutukan Allah dan dosa membunuh. Ini dosa yang sulit ya untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih beberapa hadis juga yang masih dibawakan oleh Syekh, namun tidak kita baca. Kita sampaikan sesuatu yang lain, yaitu bahwasannya ya walaupun membunuh ini merupakan dosa besar, ya dosa yang sangat besar dan balasannya dari Allah juga sangat besar. Namun ya dosa membunuh ini adalah dosa yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini yang perlu kita ya tekankan, ya membunuh adalah perbuatan dosa besar, namun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam selama dia tidak menghalalkan dosa pembunuhan tersebut. Mau dia orang membunuh, ya, dia membunuh seorang mukmin, dosa besar, ya. Tapi pembunuh tersebut masih ya kategori seorang muslim, seorang mukmin. Banyak dalil yang menguatkan hal tersebut, bahwasanya dosa besar itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, "Idzal taqal musliman bisayfihima." Apabila dua orang muslim berhadap-hadapan, ya, duel dengan pedang. Seorang muslim dengan seorang muslim, dua orang muslim duel, ya, saling membunuh dengan pedangnya masing-masing. Maka kata Rasulullah, "Fal qatil wal maqtul finnar." Maka yang nantinya membunuh dan yang dibunuh sama-sama keduanya masuk ke dalam neraka. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil." Ya Rasulullah, kalau yang membunuh iya, kita tahu, yang kita paham, kita terima, yang membunuh itu masuk neraka. Fama balul maqtul, tapi kenapa orang yang dibunuh juga masuk ke dalam neraka? Dia kan dibunuh, dia tidak membunuh. Maka kata Rasulullah, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Dia masuk neraka karena dia itu sudah niat, sangat ingin, bertekad untuk bisa membunuh saudaranya tadi. Tapi karena dia kalah, maka dia terbunuh. Tapi dia sudah berusaha untuk membunuh. Maka sama saja, ya, karena dia sudah niat dan sudah berusaha, maka sama saja yang terbunuh maupun yang dibunuh masuk neraka. Ini dalil bahwasanya dosa membunuh itu tidak mengeluarkan dari Islam. Dari mana kita dapat? Kata Rasulullah, "Idzal taqal muslimani." Apabila dua orang muslim, ya, tadi duel dengan pedang mereka, Rasulullah masih mengatakan dua orang muslim. Jadi Rasulullah masih ya mengatakan mereka berdua adalah seorang muslim. Berduel saling membunuh satu dengan yang lainnya. Tapi ya kedua-duanya Rasulullah masih mengatakan seorang muslim. Dan juga dalam surat Al-Hujurat
ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Jika dua kelompok dari kaum mukminin, mereka saling berperang, maka damaikanlah di antara dua kelompok tersebut. Ini dalil bahwasannya orang yang membunuh, ya, maka dia tidak keluar dari Islam. Dari mana kita dapat? Di situ Allah mengatakan, ya, in ta'ifatani minal mu'minin. Apabila dua kelompok dari orang-orang yang beriman. Allah masih mengatakan mukminin, yang mereka adalah orang-orang yang beriman walaupun membunuh atau memerangi orang mukmin yang lain. Maka apabila kita mendapati orang yang membunuh, ya, kita tidak bisa mengatakan dia adalah kafir. Ya. Bagaimana dia beberapa kelompok, beberapa firqah, ya, yang mengatakan hal tersebut. Namun, ya, kita mengatakan bahwasanya orang yang membunuh, ya, dia melakukan dosa yang sangat besar, diancam dengan ancaman yang sangat mengerikan, namun tidak mengeluarkan dia dari Islam. Adapun dalam ayat yang Allah mengatakan khalidan fiha, ya, bahwasanya orang yang membunuh seorang mukmin dia itu kekal di dalam api neraka, ya, maka di sana disebutkan maksudnya kekal, ya. Maksudnya kekalnya ada dua kemungkinan. Padahal dia kalau dia seorang mukmin, masih seorang mukmin, maka dia tidak kekal di dalam neraka. Dia membunuh, ya, dimasukkan dalam neraka. Kalau dia masih seorang muslim, maka dia akan, ya, nantinya dimasukkan ke dalam surga. Dia tidak kekal. Tapi kenapa Allah mengatakan kekal? Maka para ulama mengatakan yang pertama, dia kekal dalam api neraka kalau dia itu menghalalkan dosa pembunuhan tersebut. Dia menghalalkan dosa pembunuhan tersebut. Atau yang kedua, maksudnya dia kekal di dalam neraka, artinya dia itu sangat lama disiksa di dalam api neraka. Sangat lama. Namun, ya, kalau dia tidak melakukan dosa-dosa yang lain yang mengeluarkan dia dari Islam, nantinya juga dia akan dikeluarkan dari api neraka. Kemudian juga di antara penafsirannya, yang maksudnya kekal di sini artinya Allah itu akan sangat sulit mengampuni dosa membunuh tersebut. Allah akan sulit mengampuni dosa pembunuhan tersebut. Tapi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, masih ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan tentang dosa pembunuhan ini, ya. Masih banyak beberapa poin yang penting yang belum kita sampaikan, insya Allah akan kita lanjutkan, ya, nanti pada pertemuan berikutnya. Dan ini saya mohon izin karena Isya ngisi di Gayam, jadi saya pamit duluan karena Isya harus sholat di sana. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.